Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mata'na wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darbu wasyatmu hilatul juhali al-muta'assibina. Memukul dan mencaci adalah cara orang-orang yang bodoh, yang fanatik buta. Inna kufara Quraisyin lam yufakkiru fi munaqashati ma yasma'una minal ayatil qur'aniyyati allati kana yatluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy mereka tidak memikirkan pada memeriksa yang mereka dengar daripada ayat-ayat Quran, yang adalah membacakan akannya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bal kanu yattahimunahu bil kadhibi taratan aw bil jununi aw bis sihri wa yadribuna man yajhalu bil Qur'an. Bahkan mereka itu menuduh Nabi Muhammad dusta kadang-kadang, atau nuduh gila, atau nuduh penyihir. Dan mereka memukul siapa saja yang mensiarkan Al-Quran. Wa hadha silahud dha'ifil jahil. Ini adalah senjata orang yang lemah, orang yang bodoh, yang bisanya cuma memukul dan mencaci. Itu adalah senjata orang yang lemah dan orang yang bodoh. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ibu alihatahumul lati kanu ya'budunaha min dunillah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul mencela Tuhan-Tuhan mereka yang dulunya mereka itu menyembahnya dari selain Allah. Wa yaqulu, dan Rasul mengatakan, innaha asnamun sana'tumuha bi aidikum wa hiya la tanfa'u wa la tadurru wa la tasma'u wa la tabsuru fatrukuha wa'budullaha khaliqas samawati wal ardi. Sesungguhnya sembahan itu adalah patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian, yaitu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, tidak mendengar, tidak melihat, maka tinggalkanlah oleh kalian akannya dan sembahlah oleh kalian akan Allah, pencipta langit dan bumi. Wa yu'addidu lahum sifatihi wa qudratahu jalla sya'nuhu. Rasul membilang-bilang, menghitung-hitung atau memperincikan kepada mereka sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah yang agung perkaranya. Artinya Nabi Muhammad ini mencoba membuka pemikiran orang-orang yang menyembah berhala agar pikirannya mau terbuka. Tapi ngaran hidayah itu milik Allah ya kah? Kadakawa dipaksa akan, yang wajib bagi kita itu adalah berusaha. Hasil itu ketentuan Allah.
falaula rusukhul aqidatil batilati fi nufusihim wal aqaidul batilatul qadimatu tashullu aqla mu'taniqiha naqulu laula rusukhul aqidah lahakkamu uqulahum wa badaru ilal imani billah. Kalau bukan mendalamnya, mengakarnya akidah yang batil di dalam hati mereka, dan akidah-akidah batil yang sudah lama yang membekukan akal orang yang memeluknya, melumpuhkan akal pemeluknya. Kita katakan, kalaulah bukan mendalamnya akidah itu, niscaya mereka menjadikan hakim kepada akal-akal mereka. Niscaya mereka menserahkan putusan kepada akal-akal mereka, dan mereka bersegera kepada iman dengan Allah. Tapi ngaran sudah kedalaman benar akidah, ya kah? Kada meherani lagi lawan nasihat kurang walaupun itu bujur. Ya kedalaman sudah. Yakanya itu yakanya orang berpacaran tuh kecintaan benar. Dipadahi aja. Orang ini kada bagus, orang ini pemabuk, orang ini penjahat. Dipadahi aja. Orang ini kada bisi sifat-sifat yang kawa dibanggakan, belum lagi keluarganya. Tapi ngaran sudah kedalaman benar, maka akal sehatnya pun lumpuh. Ya, akal sehatnya lumpuh. Nah, itu pun agama-agama yang di zaman jahiliyah terlalu mendalam. Nabi ini mencoba membuka pemikiran mereka. Dari karena itu, yang memeluk agama Islam di awal-awal dakwah Nabi itu siapa? Kebanyakannya para pemuda, remaja. Kenapa? Remaja ini ingat kada banyak terpengaruh, kada banyak kayak gitu. Ada kepentingan kekuasaan. Jadi dibawai berpikir dengan akal yang sehat, kawa remaja itu. Nah, adapun yang sudah tuha-tuhanya karena sudah kedalaman, ya lu dalilnya orang bahari itu sudah nengki ini. Ya kah? Mulai bahari sudah nengki ini, diganti pulang lah jar. Maka dari itu kada seberataan orang bahari itu bujur. Lakin azza alaihim an ya'tiya rajulun minhum wa yattahimuhum bil kufri wad dhalali wa ya'ibu tilkal alihatal qadimata allati wajadu aba'ahum wa ajdadahum yasjuduna laha wa yuqaddimuna lahad dabaih wal hadaya. Akan tetapi sulit atas mereka kedatangan seorang laki-laki daripada mereka dan menuduh akan mereka berdusta. Dan menuduh tersesat dan mencela Tuhan
yang sudah lama, yang mereka temukan ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka sujud kepada itu berhala dan mempersembahkan kepadanya berhala sembelihan-sembelihan dan hadiah. Yang alih benar ya kan menghilangkan tradisi yang sudah mengakar ini ngalih benar. Nabi Muhammad datang sorongan sampai berhasil tadi. Luar biasa pertolongan Allah. Mukjizat nih ya kalau tah. Nah, mukjizat. Faltaja'u ila dharbi wasyatmi. Lalu mereka mengandalkan. Begitu mengandalkan. Iltaja'u itu asal makna berlindung. Ya mengandalkan ila dharbi kepada pemukulan dan caci maki. Kenapa? Ya, kada kawa melawani Nabi Muhammad. Walamma dakhala talangkah kah? Wa hadza sya'nu kulli jahilin muta'assib. Ini adalah perihal setiap orang yang bodoh, yang fanatik buta. Walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fatihan wa amara bihadmi tilkal asnam allati kanu ya'taqiduna annaha muqaddasah la yaqdiru ahadun ala irsalil adza ilaiha. Manakala memasuki Rasulullah kota Makkah fatihan, hal keadaannya menaklukkan. Nabi Muhammad ini masuk dalam kondisi menang semenang-menangnya. Dulu Nabi Muhammad ketika hijrah itu Nabi Muhammad saat sudah tiada jalan lain kecuali meninggalkan kota Makkah, menyelamatkan umat yang masih memeluk agama Islam di bawah hijrah ke Madinah. Kini Nabi Muhammad dengan kekuatan Islam masuk kembali ke kota Makkah, mengislamkan orang yang ada di dalam kota Makkah. Wa amara bihadmi tilkal asnam. Rasul memerintahkan meruntuh itu berhala-berhala yang mereka itu meyakini bahwa berhala itu suci. Maka tak sanggup satu pun atas melancarkan gangguan kepadanya. Ilaiha ka ilaihi ka? Ilaiha lah, kemana domirnya yuk? Kemana domirnya lah, yang ilaihi kepada Nabi lah. Maka tidak sanggup satupun atas melancarkan gangguan kepadanya. Wa hudimat bil fi'li, dan diruntuh berhala itu dengan tindakan. Wa wujida, dan didapatlah alla haula wala quwata, tak ada daya dan tak ada upaya, tak ada daya dan tak ada kekuatan. Wa qatala man kana fiha minal musya'widin, atau dan waqutila, dan dibunuh orang yang ada di situ daripada musya'wizin, pesulap yang masa lalu mendampingi berhala, yang seakan-akan berhala itu punya magic, punya kekuatan. Jadi pesulap-pesulap, penyihir-penyihirnya dibunuh. Ayaqanu annahum kanu fi dhalalim mubin. Maka mereka meyakini bahwa mereka dulunya di dalam kesesatan yang nyata. Ya kan? Nah, jadi pesulap-pesulap yang ini ya kan, yang tukang tunggui anunya nih, tukang tunggui berhala, yang nampak berhala itu seakan-akan memiliki magic, memiliki kekuatan, memiliki mistis, itu orangnya dibunuhi dulu. Ketika orangnya sudah dibunuh, maka berhala itu nampak di mata, kadada manfaat, kadada
mudhar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'al haqq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan benar-benar sirna. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah, sucikanlah hati-hati kami minasyirki, daripada kemusyrikan, wa amitna muslimin, dan wafatkan kami hal keadaannya muslim. Yang guru muid kah? Kemudian Al-Quran yuhayyiru albabal Arab. Quran itu mencengangkan, ya kita ilah, membingungkan, ya mencengangkan pikiran orang Arab. Tahayyarat albabul Arabi fil Qur'anil ladzi nazala bi lughatihim. Bingung hati bangsa Arab pada Al-Quran yang telah turun dengan bahasa mereka. Wahum ahlu fasahatin wa balaghatin, sementara mereka itu orang yang fasih dan orang yang balaghah. Fasih dalam ucapan, indah dalam perkata. Makanya di zaman Rasulullah itu bangsa Arab itu lagi kita dari segi bahasa itu lagi jaya-jayanya, lagi maju-majunya. Kalau di zaman ini kan sudah Mekah itu bahasanya kada asli lagi. Ya juga orang tuh bahasa Arab pasaran. Kalau zaman Rasulullah itu bahasa Arabnya itu indah. Ada pang bahasa Arab pasaran tuh kada. Bapender tuh pakai bahasa Arab yang fasih, bahkan syair itu keluar spontan tanpa perlu mencari inspirasi untuk membuat puisi. Kalau musisi kan lo nggak merenung, kadang-kadang ya ngopi, kadang-kadang lo mencari tempat yang sunyi untuk menciptakan sebuah karya seni. Itu orang Arab di zaman Rasulullah spontan. Buktinya Sayyidatuna Aminah ketika hendak dicabut roh keluar spontan syair. Nah, itu insting kebahasaan bangsa Arab itu sudah puncaknya. Siapa aja bisa mengeluarkan syair. Kalau kita orang-orang aja, bahkan pantun Banjar pun kada seberataan orang yang bisa. Kita bangsa Arab tuh puncaknya lah di zaman Rasulullah tuh. Wa khasiyat Quraisyun ayyan tasyirul Islam wa yantasiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidinihi al asnam. Dan takut cemas orang Quraisy tersebarnya Islam dan tertolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agamanya atas berhala-berhala. Fattafaqu ala itlaqi ismin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunaffirul qabaila minhu wa yushawwihu sam'atahu wa yakunu 'uqbatan fi sabili nashri da'watihi. Lalu mereka bersepakat untuk mensematkan sebutan, mensematkan nama atau menggunakan nama atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffirul qabail. Yang nama itu yunaffirul qabail, membuat lari suku-suku dari Rasul dan memburukkan citra Nabi Muhammad. Jadi kita itu pencemaran nama baik, memburukkan citra Nabi Muhammad. Dipikirkan benar supaya kita nama yang disematkan, yang ditujukan pada Nabi Muhammad itu bisa diterima orang. Wa yakunu, dan menjadi penghalang pada jalan penyebaran dakwah Nabi. Zalika annal Walid ibn al-Mughirah ijtama'a ilaihi nafarun min Quraisy wa kanada sinnin fihim. Yang demikian itu bahwasanya Walid bin Mughirah berkumpul kepada ia satu kelompok daripada Quraisy, adalah Walid itu orang tua pada mereka itu. Kemudian waqad hadara wallahu subhanahu wa ta'ala